Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1896 yang seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil, 72 jam terakhir sih ya, soalnya ini hari Senin, jadi ada the whole weekend buat diceritain. Dan tentu aja ada lagu-lagu yang enak buat yang dengerin di radio, kalau kamu dengerin atau kalau kamu nonton di YouTube. Cek description ya, gue taruh di situ judul lagu apa aja yang ada di episode hari ini. But langsung aja kita mulai. It's a great day today, especially buat England ya, karena akhirnya football comes home. Setelah semalam di luar dugaan Inggris berhasil mengalahkan Jerman yang lebih diunggulkan dengan skor 2-1 melalui perpanjangan waktu. Ini adalah Euro perempuan ya. Jadi apakah ini pertanda baik sehingga nanti akhir tahun waktu World Cup timnas putranya menyusul jadi juara? Nah, nanti kita tunggu aja. Menurut gue tetap berat sih. Tapi yaudah, kita mulai dulu dengan lagu pertama. Ada The Script, I Want It All di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan tentu aja weekend kemarin juga ada heboh-heboh soal pemblokiran ya yang dilakukan oleh Kominfo, mulai dari PayPal, Steam, Epic Games, dan beberapa website lagi yang diblok, dan ini menimbulkan kegaduhan di timeline atau di lini masa Twitter Indonesia. Bahkan ini sampai diberitakan di situs-situs video game luar negeri, men. Indonesia memblok Steam bla 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 karena belum daftar PSE. Nah, Kominfo kemudian kemarin bilang kalau mereka akan membuka sementara PayPal untuk mulai hari ini sampai hari Jumat selama 5 hari, di mana mereka memberi kesempatan kepada pengguna di Indonesia untuk memindahkan saldonya lebih dahulu. Karena menurut Kominfo sampai semalam ya, si PayPal ini dihubungi sama mereka juga belum menghubungi balik gitu. Jadi ya buat siap-siap aja, mereka kasih 5 hari buat memindahkan saldo PayPalnya mereka. So ya gitu aja sih. Menurut gua sih mungkin harusnya ada cara lain yang lebih bijak gitu ya, bukan lebih bijak, mungkin lebih nggak se-ekstrim ini ya. Jadi misalnya ketika lo main Steam, ketika lo buka Steam terus keluar pesan atau pop-up yang bilang kalau ini belum terdaftar PSE lo, jadi legalitasnya di luar tanggung jawab Kominfo ya. Menurut gue itu cara yang lebih mungkin lebih nyaman ya buat semua pihak. Tapi ya kita tunggu aja lah nanti udah daftar atau belum. But now ada Hati-Hati di Jalan dari Tulus di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan ketika handphone kita rusak, itu kita dihadapkan pada sebuah dilema ya. Apakah mau menservis handphone atau mau beli handphone baru? Dan kalau menservis handphone, apakah foto-foto di dalam handphonenya ini mau dipindahin dulu ke hard drive atau ke tempat backup, atau mau ya udahlah pasrah aja sama yang menservis, kalau misalnya dia ngelihat beberapa foto ya udahlah nggak apa-apa. Nah, tenang aja karena dilema ini akan segera hilang. Soalnya Samsung mengumumkan kalau mulai bulan depan atau sesegera mungkin, maka handphone Samsung Galaxy S21 series ini akan punya fitur spesial, di mana fitur ini adalah melock atau menyembunyikan foto-foto kamu ketika handphone kamu ini di-service. Tapi ini so far baru hanya akan available di Korea Selatan aja. Belum ada kabar soal di luar negeri gimana. Ya mungkin mau di-testing dulu ya di Korea Selatan. Apakah fiturnya ini lancar? Apakah fiturnya mudah di-hack apa enggak? Pokoknya tunggu aja nanti pengumuman lebih lanjutnya. Menurut gue ini ya mungkin cuma di tempat servis resmi kali ya. But semoga datanglah ke semua pengguna Samsung di dunia. And now we have Rocket Science dari Fault Boy. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan penerbit Shueisha, jadi Shueisha ini adalah perusahaan penerbit di Jepang yang menerbitkan Weekly Shonen Jump atau majalah manga mingguan di Jepang yang paling terkenal. Di situ ada komik Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach. Pokoknya yang populer-populer itu biasanya terbit di Weekly Shonen Jump ini. Nah, si Famitsu melaporkan kalau
si Shueisha ini kemarin di bulan Februari tahun ini itu meng-create atau membuat sebuah perusahaan dengan nama Shueisha Games. Jadi perusahaan game di mana mereka akan memproduksi dan mengembangkan game-game untuk konsol, untuk PC dan untuk smart device. Dan mereka juga akan mengembangkan juga game-game yang analog bukan yang digital kayak misalnya board game gitu-gitu ya. Mereka juga akan membuat. Nah, tentu aja production manajernya di Shueisha Games ini juga adalah Masami Yamamoto atau anggota dari Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Jadi nanti dia yang akan mengepalai. Jadi kedepannya kita bisa expect kalau game-game Dragon Ball, Naruto, One Piece gitu-gitu akan dikembangkan atau minimal dirilis sama si Shueisha Games ini sih. Ya kita tunggu aja nanti. And now we have Light Switch dari Charlie Puth di Popo on the Radio, madly inspiring. Salah satu serial video game yang paling ikonik yaitu Tomb Raider itu kan beberapa kali dibikin film ya. Setahu gue yang sukses cuma film pertama deh, yang Angelina Jolie yang pertama. Nah itu dibikin sequelnya nggak sukses. Terus kemarinnya kan sempet di reboot tuh sama Alicia Vikander di tahun 2018. Nah, di situ di reboot ya lumayan sih walaupun penghasilannya kayaknya separuhnya film sama kayak Angelina Jolie yang pertama, tapi kan ada inflasi, kenaikan harga tiket macam-macam. Jadi I guess dianggap nggak layak buat dapet sequel. Nah, licensing film Tomb Raider ini yang tadinya dipegang sama MGM itu akhirnya hilang. Kemarin tanggal berapa ya? Bulan Mei. Jadi bulan Mei kemarin itu harusnya si MGM ini mengkonfirmasi akan dibikin film sequel apa enggak supaya tetap memegang lisensi untuk Tomb Raider ini. Dan ternyata mereka enggak memberi lampu hijau untuk produksi sequel, sehingga sekarang lisensi Tomb Raider ini akan diperebutkan oleh studio-studio film yang menginginkannya. Jadi siapa tahu diambil sama Disney kali ya, terus masuk ke MCU. Gak lah, gue bercanda ya. Hopefully kalau dibikin filmnya lagi bisa sukses ya. Cuman maybe dibeli Sony aja lah biar Uncharted sama Tomb Raider jadi satu kan. Yaudah kita tunggu aja kabarnya nanti siapa studio film yang dapat. But now we have Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka. Enjoy. Buat kamu yang ngikutin sosial media, tentu kamu tahu ya kalau weekend kemarin juga selain kegaduhan Kominfo, itu sempat ada kegaduhan mengenai Instagram. Jadi ada hashtag dan petisi juga, make Instagram again. Itu karena berkaitan dengan update-nya si Instagram. Mereka bilang kalau update Instagram ini akan membuat Instagram ini jadi, I guess orang-orang ngerasa makin mirip TikTok ya, karena nanti di timeline lo bakal diperbanyak konten videonya, dan tentu aja ini membuat banyak penggunanya marah karena mereka ngerasa sudahlah berhenti mencoba untuk jadi TikTok, biar TikTok jadi TikTok aja dan biar Instagram jadi Instagram aja. Karena bayangin ada orang yang buka Instagram terus yang dia lihat pertama di timelinenya dia itu adalah orang yang nggak dia follow, dan itu kan udah salah ya. Dia kan punya Instagram, ada memfollow orang itu kan supaya yang di follow kelihatan di timeline kan. Jadi pada marah lah itu penggunanya IG ini. Bahkan mereka bilang percuma dong gue follow, percuma dong gue nge-hide, gue aja nge-hide orang-orang yang gue follow kalau gue males lihat feednya mereka. Kok sekarang malah gue dikasih feed orang yang gue follow aja. Enggak, memang sih gue berasa makin banyak sih. Jadi Instagram pun akhirnya bilang nggak jadi, update-nya akan direncanakan lebih matang lagi. Tapi mereka bilang kalau mereka mendengar keluhan dan feedback dari pengguna-penggunanya. Gue sih cuma minta satu ya dari IG, please timeline-nya itu, scroll-nya itu sesuai kronologis dong waktunya. Gue cuma minta itu aja. Mau ada iklan mau apa, kalau dikit nggak apa-apa deh, tapi tolong kronologis. Ya udah gitu aja. Now we have glimpse of us dari Joji di Popo on the Radio, madly inspiring. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita ada di facebook.com/popoltr,
Twitter dan Instagram di @popoonradio dan nomor WhatsApp di 0877 1616 1313. Sekali lagi di 0877 1616 1313. Dan lagu terakhir sekarang ada I Love You dari The Chainsmokers. Jangan lupa podcast gue ada 2, Yang Jauh dan Off the Record. Yang Jauh ngomongin bola itu tiap hari Selasa, dan tiap hari Kamis ada Off the Record, yaitu yang ngomongin hal-hal yang sedang berdenyut di seluruh dunia. Apa sih berdenyut? Pokoknya sedang hidup lah. Oke? Now, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.